Menjelang Hari Raya Kurban, para pedagang mulai memadati Pasar Hewan Jelok, Boyolali, Jawa Tengah. Meski saat ini pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Bali masih diterapkan, namun para pedagang tetap berdatangan dari berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah. Sayangnya kepadatan di pasar hewan ini membuat protokol kesehatan diabaikan. Sejumlah pedagang tampak tidak mengenakan masker dengan benar dan berkerumun. Pelaksanaan PPKM darurat Jawa Bali juga berdampak pada penjualan hewan kurban. Para pedagang mengeluh penjualan hewan kurban tahun ini menurun hingga 50% dibanding tahun sebelumnya. Untuk penjualan kita sangat drastis, Pak, turunnya, Pak. Ini berapa persen, Mas? Bisa hampir 50%, Pak. Iya. Dibandingkan tahun lalu? Dibandingkan tahun-tahun biasanya. Ini bisa jual. Para pedagang di Pasar Hewan Jelok mengaku menurunnya penjualan tahun ini karena mereka tidak bisa mengirim pesanan hewan kurban keluar kota akibat penyekatan selama pemberlakuan PPKM darurat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Dulu gubernur itu saya yang gubernurnya. Jadi kami ini ya, Tidak terima penyekatan anggota DPRD NTB marahi petugas. Dikeluarkan berikutnya secara kolektif, ini belum dikeluarkan oleh petugas. Penyekatan di Jakarta timbulkan kemacetan dan kerumunan. Tingkat kematian lampaui negara-negara lain, Indonesia jadi epicentrum COVID-19 dunia. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Syafa, kita memiliki informasi apa saja pada hari ini? Ya, Davi dan pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dari penyekatan PPKM darurat di underpass Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur. Penyekatan masih menimbulkan kemacetan meski tidak separah hari sebelumnya. Kemacetan masih terus terjadi di titik-titik penyekatan PPKM darurat di Jakarta. Salah satunya di underpass Basuki Rahmat atau Basura, Jakarta Timur. Pagi tadi sempat terjadi kemacetan sepanjang 500 meter imbas dari pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Meski demikian, kemacetan ini tidak separah hari sebelumnya yang mencapai 1 km. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, penyekatan di titik ini berjalan cukup lancar karena rata-rata pengendara mampu menunjukkan STRP. Kalau kita lihat situasi saat ini memang lebih banyak yang memang para pekerja di bidang kritikal dan esensial dan rata-rata memang mereka sudah mempunyai surat tugas. Jadi kita hanya memeriksa kalau mereka membawa surat tugas pasti kita akan loloskan karena memang mereka betul-betul pekerja. PPKM darurat ini tujuannya adalah untuk mengurangi mobilitas warga masyarakat. Oleh sebab itu saya mengimbau kepada masyarakat bagi yang tidak bergerak di bidang kritikal dan esensial, silakan bekerja di rumah. Silakan tinggal di rumah supaya kita bisa mengurangi mobilitas dalam rangka kita bisa mengurangi angka COVID-19 yang semakin lama semakin tinggi ini. Underpass Basura menjadi salah satu titik penyekatan yang baru diberlakukan 15 Juli kemarin. Sebelumnya, Polda Metro Jaya memperluas titik penyekatan di Jakarta dan sekitarnya dari 63 menjadi 100 titik. Pekerja sektor esensial dan kritikal dapat melintas dari pukul 6 sampai 10 pagi. Sementara dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, hanya nakes, TNI, dan Polri yang dapat melintas. Dari Jakarta, Nata Arman, Gali Bagas, iNews melaporkan. Kemacetan terjadi di pos penyekatan PPKM darurat di Jalan Mampang Perapatan Raya, Jakarta Selatan, menuju arah Kuningan. Titik penyekatan baru ini dipilih karena merupakan titik temu pengendara dari beberapa jalan tikus. Penambahan titik penyekatan disebabkan mobilitas warga yang kembali meningkat di pekan kedua pemberlakuan PPKM darurat.
Aparat gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memeriksa para pengendara yang hendak melewati pos penyekatan yang berada di bawah jembatan penyeberangan orang menuju halte Transjakarta sebelum underpass Mampang. Petugas memeriksa surat tanda registrasi pekerja pengendara yang melintas. Pengecekan ini membuat antrian kendaraan mengular. Pengendara yang boleh melintas untuk mengarah ke Jalan Rasuna Said Kuningan hanyalah pekerja dari sektor kritikal dan esensial saja. Sementara ojek online tidak boleh melintas jika tidak membawa makanan ataupun barang untuk diantar. Bagi pengendara yang tidak bisa menunjukkan STNK dari perusahaan masing-masing, langsung diarahkan menuju kawasan tendean dan Blok M. Dari Jakarta, Yasmin Latania, Jaka Samsa, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini penyekatan di Mampang, Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Salsabila Syaira di lokasi. Selamat sore, Salsa, bagaimana situasi saat ini di kawasan Mampang? Selamat sore Syafa dan juga pemirsa. Kondisi terkini di titik penyekatan Mampang Perapatan memang masih sepi. Namun demikian sempat terjadi beberapa kali antrian dan juga dinamika di lapangan. Namun demikian petugas gabungan di lapangan mampu mengendalikannya dengan sangat baik. Kita ketahui pada hari Rabu 14 Juli 2021 Pemprov DKI Jakarta dan juga petugas gabungan secara resmi mengumumkan penambahan titik penyekatan di DKI Jakarta di masa PPKM darurat menjadi 100 titik. Dan salah satunya memang di titik penyekatan underpass Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini, sehingga para pengguna kendaraan dari arah Mampang Jakarta Selatan tidak bisa menggunakan underpass Mampang Perapatan kecuali menggunakan jalur paling kiri ke arah tendean dan juga Blok M. Adapun kondisi terkini memang masih terpantau sangat sepi sekali, Syafa dan juga pemirsa. Adapun antrian-antrian tidak dalam durasi yang lama dan juga tidak dengan antrian yang sangat panjang karena kendali dari petugas gabungan juga sangat baik. Dinamika di lapangan memang sempat terjadi beberapa kali susah payah petugas untuk mengedukasi para pengguna kendaraan terkait kebijakan penyekatan di underpass Mampang ini. Namun demikian para pengguna kendaraan diedukasi cukup baik oleh para petugas sehingga tidak terjadinya dinamika yang di luar kendali. Dan titik penyekatan underpass Mampang Perapatan ini dilakukan mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam hanya untuk ambulans dan tenaga kesehatan juga kondisi darurat saja yang bisa menggunakan jalur underpass Mampang Perapatan. Adapun juga kami pantau pengguna STRP sempat bisa menggunakan jalur underpass Mampang Perapatan ini jika bisa menggunakan atau menunjukkan STRP-nya. Ada seperti petugas logistik, ojek online, juga kendaraan pribadi yang digunakan oleh pegawai swasta dan juga pegawai pemerintahan. Ya pemirsa dan juga Syafa, kita ketahui bahwa pemerintah telah resmi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama petugas gabungan menambah titik penyekatan menjadi 100 titik. Itu dikarenakan menurut Kombes Sambodo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya pada tanggal 11 Juli 2021 terjadi pelonjakan signifikan dari aktivitas warga DKI Jakarta yang jika dibaca datanya padahal pada tanggal 5 Juli 2021 Pemprov DKI Jakarta bersama petugas gabungan telah berhasil menekan mobilitas warga DKI Jakarta hingga di 30%. Malah di tanggal 11 Juli terjadi penurunan penekanan mobilitas warga DKI Jakarta di bawah 20%, sehingga langkah signifikan seperti menambah titik penyekatan menjadi 100 titik ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mensukseskan PPKM darurat yang akan berlaku hingga tanggal 20 Juli 2021 mendatang. Dan tentu saja masyarakat berharap PPKM darurat ini tidak diperpanjang. Kendati demikian, para petugas gabungan dan Pemprov DKI Jakarta juga meminta bantuan dan kerjasama seluruh pihak agar PPKM darurat ini bisa efektif dan juga berhasil. Kembali ke Syafa di studio. Ya, terima kasih Salsabila Syaira melaporkan langsung dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Sementara itu pemirsa, untuk membatasi mobilitas warga di masa PPKM darurat, mulai hari ini 27 pintu tol di Jawa Tengah ditutup. Sejak pagi tadi ratusan kendaraan diputar balik petugas di titik penyekatan. Puluhan truk angkutan barang non-esensial dan bus antar kota antar provinsi diputar balik di pintu keluar tol Brebes Timur, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Antrian kendaraan pun mengular saat tugas memeriksa surat kelengkapan kendaraan. Kendaraan yang lolos pemeriksaan diberi stiker penanda oleh petugas. Hanya kendaraan sektor esensial dan kritikal yang boleh melintas, yakni armada pengangkut sembako, BBM, oksigen, alat kesehatan, kegiatan perbankan, dan pekerja sektor esensial.
Dari Surabaya mau ke Medan di sini. Kita nggak tahu tadi ada penutupan. Memang dari Surabaya sampai sini udah penutupan tol. Habis gimana kan? Sekalian kita pun udah lapar. Pintu keluar tol Gandula di Pemalang, Jawa Tengah juga ditutup mulai hari ini. Ratusan kendaraan seperti truk, bus, dan mobil pribadi diputar balik petugas. Seluruh kendaraan tidak boleh melanjutkan perjalanan ke arah kota Pemalang ataupun Pekalongan melalui jalur arteri Pantura. Mulai tadi pagi kita pukul 00 tanggal 16 kami sudah melaksanakan penyekatan yang ada. Memang di sini tujuan-tujuan yang ada memang banyak yang melintas di Pantura, tetapi kami tidak perkenankan karena mereka tidak masuk di Pemalang, maka kami terbalikkan melalui tol kembali. Jadi tidak. Mulai hari ini, 27 pintu keluar tol di Jawa Tengah ditutup selama PPKM darurat. Selain jalan tol, penjagaan di jalur arteri Pantura juga diperketat untuk membatasi mobilitas warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan video seorang oknum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memarahi petugas penyekatan PPKM di Kota Mataram. Anggota DPRD itu meminta petugas membubarkan diri karena dianggap menyalahi aturan. Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta ya. Sementara yang akan divaksin itu 200. Dalam video amatir ini, seorang oknum anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Najamuddin Mustafa, memarahi petugas yang tengah menjaga pos penyekatan PPKM di Kota Mataram. Perdebatan antara petugas dengan anggota DPRD ini bermula saat petugas meminta kelengkapan dokumen perjalanan berupa sertifikat vaksin. Namun anggota DPRD dari fraksi PAN ini menjelaskan bahwa dirinya belum divaksin karena keterbatasan vaksin yang disiapkan pemerintah. Sementara petugas penyekatan meminta supaya oknum anggota DPRD ini tidak berbicara keras lantaran petugas hanya menjalankan tugas. Negara ini tidak siap memvaksin ini, ya. Jangan main-main dengan saya. Jadi jangan begitu caranya, ya. Beragam alasan melatar belakangi mereka yang terjaring razia PPKM darurat tersulut emosinya. Tak hanya protes dan marah-marah, ada pula warga yang menyiram petugas dengan air panas. Wanita ini marah-marah saat diminta petugas memutar balik di titik penyekatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ia terus memaksa menerobos barikade petugas agar bisa masuk Jakarta dari arah Depok. Ia beralasan ingin menemui anaknya yang sakit. Namun wanita ini tetap dilarang melintas. Pengemudi taksi online ini kesal dan beradu mulut dengan petugas saat dilarang melintas di titik penyekatan Sandratek, Tangerang Selatan. Ia beralasan pemerintah tidak melarang pengemudi online untuk melewati titik penyekatan. Namun karena tidak sedang membawa penumpang, pengemudi ini tetap diminta memutar balik. Tak hanya saat penyekatan, aksi protes juga dilakukan seorang pemilik toko mainan di Bandar Lampung saat razia PPKM darurat. Ia kesal karena diminta menutup tokonya karena telah melebihi jam operasional PPKM darurat. Meski sempat marah-marah, akhirnya wanita ini tetap menutup tokonya. Emosi seorang pemilik warung kopi di Medan, Sumatera Utara ini tak terbendung saat dihampiri oleh petugas gabungan. Ia tak terima saat petugas memintanya menutup warung. Seorang petugas bahkan terluka karena terkena air panas yang disiramkan pemilik warung kopi. Ternyata aksi serupa juga pernah dilakukan pemilik warung saat dirazia sebelumnya. Atas perbuatannya, pemilik warung harus berurusan dengan hukum. Tim iNews melaporkan. Seorang pelaku pengeroyokan polisi saat pembubaran balap liar di Jalan TB Simatupang, Jakarta ditangkap. Informasinya akan disampaikan oleh rekan saya Davi Pratama usai jeda. Tetaplah bersama kami.